Saat itu di salah satu medsos ada lowongan pekerjaan menjaga lansia dengan gaji 8 juta, Bang. Untuk penjaga lansia nih ya. Iya. Aku langsung tuh ngehubungin nomor WhatsApp yang ada di sosmed itu. Lia bilang, ini ibu mau bicara. Saya mengiyakan, silakan Kak. Nah, di sini aku baru merasa ada yang aneh ya Bang ya. Ibu mau nanya, kue tuh anak nomor berapa? Dia tanya ke aku. Kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara, Bu. Oh, terus wetonmu opo tondo? Saya lahir di Selasa Kliwon, Bu. Oh, cocok. Berdua ngomong langsung begitu. Nah, tiba-tiba di kurang lebih jam 12:30 malam, itu saya kebangun. Lalu saya mau buka pintu, tapi saya ingat kata-kata Yanti. Jangan pernah buka pintu. Saya ngintip tuh dari lubang pintu tuh Bang. Ada suara krek. Oh, ibu muncul pakai kursi roda. Kok jalan sendiri? Saya bilang gitu kan. Nah, saya lihat lagi, saya kucek-kucek mata. Tambah kaget tuh saya. Kenapa? Di belakangnya ada makhluk gede, tinggi Bang. Dan yang bikin saya sampai agak merinding, ibu ketawa, cekikikan sama makhluk tersebut. Aku samar-samar lihat di situ ada foto perempuan Bang. Nah, yang aku heran kenapa di lingkar merah, kayak pakai tanda merah dan pakai tanda silang. Yang ketujuh ada foto aku. Astagfirullahaladzim, berarti gue dong mau jadi tumbal. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang punya cerita gila banget nih. Yang dimana dia pernah mendapatkan sebuah pekerjaan untuk merawat seorang lansia guys. Dengan iming-iming gaji yang besar. Tetapi setelah bekerja, narasumber kita malah dijadikan tumbal pesugihan yang dilakukan oleh majikannya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya kita tanya dulu aja sama narasumbernya, namanya Mbak Selin. Mbak Selin apa kabar? Alhamdulillah, baik ya? Bang Jamal, sehat. Ya. Mbak Selin ini kalau boleh tahu dapat lowongan seperti ini tuh dari mana nih? Saat itu aku lagi buka medsos, ya kan, nggak sengaja aku lihat lowongan pekerjaan dibutuhkan perawat lansia usia 60 tahun dengan gajinya lumayan gede deh ya gitu. Nah, aku kan tahu nih perawat lansia kan gajinya standar lah ya. Ini 2 kali lipat gitu kan. Terus di situ disebutkan job desk-nya detail banget bahwa cuman ngurusin mandi, ngasih obat, lalu jemur ibu dan nganter berobat. Sudah itu aja. Menurut saya worth it lah, dengan harga segitu malah lebih besar. Itu karena itu ya tergiur ya. Iya. Dan yang aku nggak habis pikir, pernah sih terbersit ya. Kenapa di sana udah ada perawat? Hah? Iya, padahal kan kerjaannya cuma sedikit gitu kan. Itu kan bisa dihandle sebenarnya sama dia perawat yang pertama, tapi kok masih membutuhkan 1 orang perawat lagi gitu. Jadi aku sih di situ aja pertanyaan aku pas sampai di rumah tersebut. Iya. Cuman ya semuanya hilang karena apa? Karena aku kembali lagi ingat, oh salarinya gede. Kapan lagi gitu dapetin kerjaan yang santai tapi gajinya besar. Nah kalau boleh tahu majikannya itu profesinya apa? Pekerjaannya atau punya usaha apa? Ibu ini di sini dia mantan pejabat dan juga usahanya punya banyak usaha dia Bang. Jadi nggak satu aja, usahanya banyak gitu. Memang wanita karir Wonder Woman gitu dulunya. Sekaya itu ya? Yes, betul. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran untuk ceritanya tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di samping gue ini nih guys ya. Sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Selin, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Gini Bang, di tahun 2025 itu aku ngalamin kebangkrutan usaha ya. Yang saat itu benar-benar aku frustasi, bingung karena aku punya 3 anak yang masih sekolah, yang perlu dibiayain dan aku udah benar-benar nggak bisa untuk melanjutkan usaha aku. Aku buka medsos, aku cari-cari lowongan pekerjaan dan ada lowongan pekerjaan menjaga lansia dengan gaji yang saat itu aku pikir wah lumayan besar gitu. Berapa itu? 8 juta Bang. Untuk penjaga lansia nih ya. Iya. Sementara gajinya itu umumnya itu antara 4,5 Pada saat itu. pada saat itu. Aku langsung tuh ngehubungin nomor WhatsApp yang ada di sosmed itu. Aku langsung terhubung dengan asisten lansianya yang namanya itu Mbak Lia. Nah, Mbak aku Lia. ngobrol. Aku bilang, Kak, aku minat untuk jobnya. Aku bilang begitu. Lalu Kalianya bilang ke aku, oke, bisa kita video call katanya untuk langsung interview dengan ibunya. Oh baik, saya bilang gitu. Jadi kamu kalau misalkan ibu oke, kamu besok bisa berangkat. Nah, saat itu langsung video call. Lalu saya di video call ini, Lia bilang, ini ibu mau bicara. Mungkin mau interview sama kamu. Siap ya? Saya mengiyakan. Silakan Kak. Nah, di situ ada perempuan, kurang lebih umurnya 60 tahun deh, tapi masih cantik. Dia posisinya waktu itu saya melihat di ranjang gitu kan. Lagi duduk sambil berbaring gitu. Dok, aku Budibjo, nanti temenin aku ya di sini. Aku sendirian, cuma ditemenin sama Lia katanya. Terus nanti kamu di sini cuma urus aku doang, nggak urus apa-apa lagi. Gelem ora, dia bilang gitu. Monggo Bu, saya bilang. Gelem ora apa tuh? Gelem ora. Gelem ora itu kalau kata orang Jawa itu kamu mau nggak? Oh, oke. Nah, jadi dia tuh Jawanya medok banget ya. Jadi aku sih ngerti bahasa Jawa, cuman aku nggak bisa fasih, cuman aku ngerti yang sedikit-sedikit. Oke, baik Bu, saya mau. Cuman saya ini ada kondisi bahwa di rumah ada anak 3 yang nggak ada siapa-siapa. Lalu saya juga maaf Bu, saya lagi nggak ada uang karena saya udah bener-bener habis untuk usaha saya. Jadi bagaimana toh Bu untuk ongkos dan nyangoni anak saya. Nah, nyangoni itu ngasih bekal ya, Bang Jamal gitu. Nah, lalu ibu bilang, Ibu Dibjonya, ya udah, nanti kamu sampai dulu di rumah, nanti semua ongkos sama gaji 1,5 bulanmu aku transfer katanya. Jadi 4 juta sama ongkosmu. Nah, ngedengar kayak begitu, saya sangat-sangat semangat banget. Wah, ini orang calon majikan baik banget gitu ya. Karena saya belum kerja, saya bilang bahwa saya dalam kesulitan gini, dia ngerti gitu. Akhirnya saya dengan semangat, baik Bu, saya besok akan datang ke rumah Ibu. Nah, tutuplah telepon gitu sampai akhirnya besok saya mulai berangkat dari rumah saya di kota B menuju kota T. Di sepanjang jalan pas mau menuju rumah majikanku ini, aku nggak tahu kenapa kok perasaanku kayak yang nggak tenang gitu. Aku pengen pulang aja gitu ya. Apa aku nggak lanjutin karena kok ini jauh banget. Aku larak-lirik gitu ya kan di sini. Rumahnya jarang banget gitu Bang. Jadi sekitar jalan menuju rumah majikanku itu yang ada sawah kering, sawah tuh udah kering Bang, sama kebun-kebun gitu. Nah, aku membayangkan kalau sampai nanti ibu mau ke rumah sakit malam hari bagaimana gitu loh. Ini nggak ada rumah penduduk sama sekali, jauh. Sampailah aku di sebuah rumahnya besar banget, ada kali 4 hektar ya. Tapi rumah ya itu memang kayaknya dia orang-orang kaya di situ loh Bang. Cuman rumahnya maaf agak bangunan tua ya, peninggalan Belanda gitu. Nah di situ catnya udah mulai lapuk gitu. Nah, permisi Pak, di situ ada satpam. Aku bilang permisi Pak, saya mau ketemu sama Mbak Lia, asistennya Ibu. Oh iya, udah ditunggu kok, kata nih 2 orang satpam ini. Lalu dibukalah pintunya. Nah, aku jalan tuh udah dari gerbang itu, nggak sengaja aku ngelirik
ke belakang. Nggak tahu kenapa aku pengen ngelirik ya Bang. Aku lirik begini, ngelihat mereka lagi bisik-bisik begitu. Perasaan aku agak dek gitu ya ke aku, kayak ngomongin aku gitu loh. Tapi entahlah ngomongin apa, dan aku juga udah nggak mau tahu. Lalu pandangan aku ke depan lagi gitu kan. Aku jalan lagi sambil aku lihat, aduh rumah segede gini kok penghuninya cuma sedikit ya. Tapi aku nggak mikir macam-macam gitu. Aku langsung jalan lagi dan langsung sampai ke depan pintu. Lia udah buka pintu di situ. Lia asistennya Bu Dibjo ini orangnya cantik, tinggi, putih, kurang lebih usianya 45 tahun. Nah, silakan masuk Mbak Lia gitu, tapi tanpa ekspresi, tanpa senyum. Nah, aku langsung masuk. Ini aku kenalkan ruangan-ruangan di sini. Rumahnya agak besar katanya gitu. Langsung masuk ke ruang tamu. Dari ruang tamu menuju ruang tengah. Nah, ruang tengah itu di situ ada kayak meja makan gitu. Lalu Lia tunjuk, ini kamar anaknya ibu yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, katanya gitu. Nah, untuk di bawah itu ada ruangan. Dia nunjuk juga ke situ sambil bawa aku ke bawah. Aku lihat gitu, aku nongol dikit. Oh iya, ada ruangan kayak kamar. Nah, ruangan lain itu kalau kamu mau misalkan mau senggang bisa beres-beres atau nyapu boleh kamu masukin, tapi ruangan yang ini khusus tidak boleh, khusus saya yang boleh membereskan karena ini ada barang-barang ibu. Nah, yang ada tandanya tirai warna hijau sama bunga itu khusus saya yang boleh memasuki. Karena yang lain nggak boleh. ART sini pun yang bertahun-tahun di sini tidak boleh. Nah, saya sempat mikir juga barang-barang berharga berarti wah benar-benar harus saya tidak boleh jamah kalau kayak gitu kan. Baik Mbak, ya udah yuk kita ke lantai atas, ibu udah nunggu. Nah, naiklah kita tuh ke tangga. Nah, di situ ada foto ibu dulu nikah sama bapak. Lalu foto anak-anaknya lagi kecil. Lalu foto lagi anak-anaknya lagi wisuda. Yang saya agak-agak heran adalah foto keluarga. Tapi dari saya lihat gambar tersebut, foto tersebut, kok 4 anaknya matanya itu ditutup pakai spidol gitu. Nah, ini saya tanda tanya, tapi saya nggak mau kepo gitu, nggak mau banyak nanya dulu karena saya pekerja baru gitu di situ. Cuman saya nggak habis heran. Saya terus-terusan dari sepanjang tangga itu jalan menuju kamar, saya selalu memperhatikan Bang, nggak lepas saya begini gitu. Nah, lalu sampailah tuh di kamar ibu. Kamarnya ruangannya cukup besar ya. Terus di situ memang ada furnitur Jawa banget gitu. Jadi jati. Nah, masuklah tuh ke ruangan ibu. Nah, ibu lagi duduk berbaring. Saya salam sama ibu, halo Bu, assalamualaikum. Nah, dia senyum gitu. Ibunya cantik, usia 60 tahun, wajahnya ayu banget. Jadi kelihatan wajah Jawanya. Sini Dok, masuk, dia bilang begitu. Saya masuk. Nanti kamu tugasnya cuman mandiin ibu, lalu ajak ibu jalan-jalan ke bawah, terus nemenin ibu kalau ke rumah sakit, itu aja kok nggak berat. Nanti giliran sama satu lagi katanya perawat di sini namanya Yanti. Oh iya Bu, saya cuma ngangguk aja. Nah, kamu sekarang silakan ke kamar kamu di depan kamar ibu, dia bilang begitu kan. Kamu udah tahu kan ruangan-ruangan di bawah? Ya Bu, saya udah tahu. Ya udah kamu istirahat dulu, nanti sekitar jam 5-an kita makan di bawah. Kumpul ya Dok. Ya Bu. Nah, saya akhirnya ke depan kamar ibu. Nah, masuk. Di situ ternyata ada perempuan seusia saya, Bang Jamal. Itu kita kenalan, namanya Yanti. Oh, ketemu juga gitu. Nah, iya. Nah, saya kenalan. Saya Lina Mbak. Oh, nggih. Aku Yanti, dia bilang gitu. Oh, iya. Kamu perawatnya ibu yang baru ya? Oh, iya Mbak, saya bilang gitu. Kamu dari mana? Dia nanya. Aku dari Kota B Mbak. Oh, ya wes yang betah ya, katanya kamu di sini.
Aku cuman kasih tahu aja, nanti kalau kamu malam-malam tiba-tiba mau kencing atau kamu mau minum, kamu jangan keluar apapun. Yang nanti kamu lihat, gak usah kamu kaget. Aku sempat terdiam juga. Maksudnya Mbak, ya udah diem aja kalau kamu pengen semuanya berjalan beres. Dia lalu berlalu ke kamar, buka pintu, ninggalin aku. Aku di situ jujur aja agak sedikit gimana ya? Maksudnya apa ya ngomong kayak begitu? Cuman yang bikin aku agak-agak kayak gimana ya sudahlah, aku mau kerja dan aku juga nggak ingin untuk terlalu memikirkan apapun. Nah, lalu pintu kamarku diketuk sama Kalia. Dok, sini ibu mau bicara. Nah, aku ke kamar lagi. Nggak lama ibu bilang, koe kesini pakai ongkosmu toh? Iya Bu. Oh, ya sudah, ongkos sama gajimu setengah bulan ini ibu transfer ya Dok, katanya, buat nyangoni anakmu. Ya buat bekal lah istilah kata. Dan dia menepati janjinya itu tanpa saya pinta loh. Ya. Karena saya juga malu untuk bilang bahwa, aduh saya nggak ada uang gitu ya. Cuma saya bilangnya waktu dari awal bahwa saya punya anak di sini yang nggak ada siapa-siapa, saya tidak ada bekal, tidak ada tabungan gitu. Nah, akhirnya mana nomor rekeningmu? Akhirnya saya kasih ini Bu. Nah ditransferlah itu sama ibu pakai m-banking, masuklah. Nah saya girang banget dong. Wah saya ditransfer 4.500.000 nih sama ibu. Berarti ongkos aja nggak sampai 500.000 Bang saat itu ya. Iya. Nih majikan royal ya, belum apa-apa udah mau mengeluarkan uang, pikir saya saat itu. Jadi akhirnya semua tadi rasa-rasa penasaran dan pikiran-pikiran yang aneh-aneh udah hilang aja dengan melihat ini jumlah nominal nih, dan nominal. Makasih ya Bu, gitu dengan girang banget. Saya sampai Mbak makasih ya, Kelia juga. Saya lihat ibu senyum di situ. Iya, orang popon dulu sami-sami. Koe ibu mau nanya, dia pegang tangan aku ya, begini. Iya Bu, kowe tuh anak nomor berapa? Dia tanya ke aku. Kebetulan saya anak pertama dari 3 bersaudara Bu. Oh, dia langsung lirik ke Lia. Lirik begini. Senyum. Terus wetonmu opo Tondo? Weton itu kalau kata kita sih hari lahir. Iya. Saya lahir di Selasa Kliwon Bu. Oh, melirik lagi Lia dengan Ibu Dibjo. Cocok, berdua ngomong langsung begitu. Nah, saya agak kaget. Cocok. Saya cuma ngomong enggak Bu. Saya nggak ingin untuk membuka pembicaraan apapun yang nantinya akan panjang gitu loh. Cuman saya pas nunduk ngomong enggak itu saya melirik dikit. Di situ saya melihat kedua orang ini senyumannya aneh. Nggak tahu kenapa aneh. Kayak ada yang beda dari senyum itu. Entah apa, tapi mengandung makna yang dalam banget. Ya sudah, kok istirahat lagi ya katanya. Nanti jam 5 kita kumpul di meja makan bawah, kita makan. Nggih Bu, saya pamit lagi ke dalam. Sampai waktunya jam 5 itu kita makan. Nah, kita makan, kita ngobrol, kesana kesini. Sesudah makan, saya mencoba untuk ya berusaha untuk bahwa saya harus bekerja ya Bang ya. Karena kan saat itu ada bekas piring kayak gitu ya Bang ya. Udah saya ambil piring. Maaf Bu, saya mau ke belakang. Ya udah nggak usah dicuci kata Lia. Taruh aja di dapur di dekat wastafel. Nggih Mbak, saya bilang begitu. Saya jalan tuh dari ruang makan menuju ke dapur. Itu melalui ruangan kosong. Nggak ada ruangan apa-apa di situ, ruang kosong, lalu ke dapur. Nah, di dapur itu kan kurang lebih 5:30 ya, udah mau maghrib lah ya. Ada sebuah kaca di dekat wastafel itu. Nah, nggak tahu kenapa, saya kok ngelirik ke luar. Ternyata di halaman belakang luas banget dan mata saya tertuju ada sebuah sumur. Udah tua banget sumurnya. Nggak sengaja itu, tiba-tiba pandangan saya, ada sumur. Nah, di sumur itu ternyata saya lihat ada perempuan nih. Mungkin Lia lagi ART di situ ya Bang ya, yang lagi beres-beres. Nah, udah saya taruh aja.
Akhirnya saya ke ruang makan tersebut. Nah, Budibjo itu bilang, nanti Yanti sama kamu itu jam 8 urusin ibu untuk sediain buat mandi Yando. Loh kok mandinya jam 8? Saya pikir gitu kan. Oh baik, saya dan Yanti segera nanti akan ke kamar ibu. Ya udah, sekarang ibu mau istirahat dulu. Nanti jangan lupa jam 8 tolong sediakan peralatan buat ibu mandi. Dia bilang gitu. Nah, sudahlah, singkat cerita kita jam 8 ngurus ibu, mandi segala macem. Nah, setelah itu ibu mau istirahat. Udah, kalian istirahat aja. Besok pagi nanti antar ibu ke bawah buat terapi yang buat ini tuh Bang, apa namanya kalau ini tuh. Oke. Jadi ada terapi yang harus dilakuin sama beliau. Nah, singkat cerita kita tidur lah ya. Dan malam itu memang aku kayaknya kecapean, jadi nggak ada berasa apapun, tidur sampai subuh. Nah setelah subuh ART datang, aku juga ngurus ibu sama Yanti juga bawa ibu ke terapi. Lalu aku juga melakukan hal yang sama, ngurus ibu selama di situ sampai hari kedua, ketiga, seminggu berlalu gitu. Kita seperti biasa ngurusin ibu, dari cuman bukain bajunya ibu, iniin mandinya, lalu jemur ibu, bawa ibu terapi. Sudah nggak ada apapun. Itu pekerjaan yang enteng menurut aku. Dengan gaji 8 juta itu. Pas sudah ke-14 hari, nah ya, di sini aku baru merasa ada yang sesuatu hal yang menurut aku kok kayaknya aneh ya Bang ya. Nah, saat itu kita lagi biasa makan. Seperti biasa kan kita kalau makan memang berkumpul di situ, Bang. Makan malam nih? Makan malam di situ. Nah, saat itu saya itu lagi mau beres-beres, mau taruh piring gitu kan. Nah, tiba-tiba ibu nyeletuk bilang, "Lia, jangan lupa ya, nanti jam 9 kue belanja untuk persiapan sajen." Dek, saya langsung kaget. Sajen. Saya sambil agak-agak mau nanya tapi saya takut. Lalu saya lihat ke Yanti. Yanti kayak nggak mau gimana gitu ya Bang ya, berusaha untuk pergi saat itu. Nah, udahlah, saya langsung ke dapur lagi. Nah, saya masih tanda tanya dari dapur itu, ini sajen untuk apa ya? Lalu saya jalan pelan-pelan tuh sesudah dari dapur. Ibu masih bicara sama Mbak Lia. Nanti kowe pulang jam 12 langsung ke ruang bawah untuk taruh sajen. Nah, dari situ baru nanti kita lengkap. Kalau masih ada yang kurang, baru besoknya dilengkapin sampai hari ke-27, kata ibu. Hari ke-27. Saya pikir kan mungkin mau selamatan, bapak meninggal, suami atau suaminya ibu yang meninggal gitu. Saya pikir begitu. Ya sudahlah. Akhirnya udah saya seperti biasa mengurus ibu, ya kan, segala macam. Nah, sampai ibu istirahat di jam 9. Lalu saya ngomong sama Yanti nih di kamar, "Mbak, sajen apa sih yang tadi ibu bilang?" Kata Yanti, "Ya sudahlah, kamu cukup mendengar, tidak usah pengen tahu, nggak usah kepo." Katanya, "Udah tidur." Dia bilang begitu. Tapi saya masih tanda tanya nih, saya mau nanya ke siapa, kok ada sajen. Akhirnya kita tidur. Saya dan Yanti tidur dalam satu ranjang itu. Nah, tiba-tiba di jam kurang lebih jam 12:30 malam itu saya kebangun. Kebangunnya karena kok ada suara berisik ya. Nah, saya turun dari ranjang. Lalu saya mau buka pintu, tapi saya ingat kata-kata Yanti, jangan pernah buka pintu apapun, mendengar suara apapun. Nah, akhirnya saya ngintip tuh dari lubang pintu tuh Bang, pengen tahu. Ada suara krek, oh ibu muncul pakai kursi roda. Saya sempat mikir, siapa yang ngegendong ibu ke kursi roda? Selama ini kan yang ngegendong ibu kalau nggak saya ya Yanti. Sementara saya kan di sini sama Yanti. Lia sedang belanja. Siapa?
Nah, udah kayak gitu yang tambah saya aneh lagi. Kursi roda ibu didorong dari belakang. Kok jalan sendiri, saya bilang gitu kan. Nah, saya lihat lagi, saya kucek-kucek mata. Tambah kaget tuh saya. Kenapa? Di belakangnya ada makhluk gede, tinggi bang, hitam. Ini antara saya ini mimpi atau kayak gimana? Saya terus-terusan iniin mata saya gini ya bang ya. Ini bener apa enggak? Dan yang bikin saya sampai agak merinding, ibu ketawa, cekikikan sama makhluk tersebut. Langsung tuh saya dengan kondisi yang udah ngelihat kejadian begitu kan, waduh, kaget kan saya. Langsung tuh saya loncat lagi ke tempat tidur. Saya tutup tuh muka saya sambil saya baca doa, ya Allah, ini ada apa? Pokoknya saya baca sebisa mungkin. Sampai saya nggak tenang, saya pengen cepet pagi, saya pengen tanya sama Yanti. Saya bangunin Yanti, Yan. Yanti cuman doang gitu kan. Aduh, gimana nih? Tapi saya nggak mau keluar tuh karena saya takut. Nah, udah tuh saya terus aja baca doa sambil di dalam selimut tuh. Saya mau buka selimut aja saya ngerasa takut, ya kan? Sampai gemeteran lah gitu. Kayaknya nih waktu di rumah ini lama banget gitu ya. Dan yang saya heran kok Yanti tidurnya pules. Ya kan, kenapa saya gitu, di situ. Sampai terus saya nggak bisa tidur malam itu bang. Bener-bener nggak bisa tidur. Di otak saya ada banyak pertanyaan yang pengen saya tanyakan nih sama ibu, sama Lia, sama Yanti dan sama ART sini, sama semua pokoknya yang ada di rumah ini. Pengen rasanya cepet pagi dong. Dan sampai jam 5 pagi baru ketika ngedengar suara ART, namanya kan Bude Tuti ya bang. Baru saya buka pintu. Lalu saya ke arah kamar ibu dulu melihat masih tidur di situ, ya kan. Berarti saya mimpi. Saya pikir begitu kan. Akhirnya saya nengok dulu tuh ke sekitaran. Nggak ada apapun di situ. Akhirnya saya ke bawah karena udah ada suara Bude Tuti saat itu. Nah, saya ke bawah ngelihat Bude Tuti lagi berusaha beres-beres sapu-sapu. Dia lagi nyapu-nyapu. Nah, langsung saya pegang tuh tangannya. Dek, sebentar. Saya mau ngomong apa Tondo, kata dia gitu dengan santainya sambil dia nyapu. Aku lagi kerja, dia bilang gitu. Sebentar aku lagi kerja. Gini, entah kenapa tadi malam aku tuh kebangun, Bude. Kok aku ngeliat ibu ya keluar dari kamar. Nah, Bude langsung tuh yang tadinya lagi nyapu, bang, langsung berhenti nyapunya ya kan. Terus dia nengok ke saya. Yang dorong kursi roda ibu tadi malam siapa ya? Nah, kaget tuh langsung Bude Tuti. Maksudmu? Iya, aku kan tadi malam bangun tuh Bude. Ya kan, tengah malam. Gak sengaja aku kebangun karena ngedengar suara dari kamar ibu. Takutnya ibu ada apa-apa. Aku tadinya mau buka pintu, tapi aku pas ngintip ke lubang kunci, ternyata ibu keluar. Gitu. Kok ibu bisa di kursi roda dan ada yang dorong dari belakang. Yang aku lebih kaget lagi, perawakannya itu tinggi, besar, hitam. Tapi aku kurang jelas banget karena dia posisinya membelakangi Bude. Oh alah, kata Bude kayak begitu. Ya terus, emang yang Bude tahu selama ini gimana? Nah, Bude tuh kayak mau jawab, tapi saat itu tiba-tiba suaminya Pak dia langsung, Bu, sini. Bentar ya Ndo, aku dipanggil suamiku. Suaminya kerja juga di situ? Ya, sebagai tukang kebun. Oke. Nah, aku masih di situ lah Bang, tertegun gitu ya istilah katanya. Tertegun antara aku lagi nunggu jawaban nih. Tapi kok Bude nggak datang lagi nih ke sini gitu kan. Nah, akhirnya aku agak ke luar dapur nih. Dapur itu kan di depannya ada kebun. Aku tadinya mau nanya lagi. Belum sampai aku ke tempatnya Bude dan suaminya, kedengeran Pak D bicara sama Bude. Udah, yang kita tahu lebih baik tidak usah
orang tahu. Biarkan orang yang tahu menjadi tidak tahu sama sekali. Nah, kata-katanya begitu ya. Ndoro Putri udah cukup baik sama kita. Kasih kita uang. Kita nggak usah pengen ikut campur. Nggak usah melu-melu. Nah, bahasanya melu-melu maksudnya apa? Aku kan cuma nanya, selain kita di rumah ini ada siapa lagi? Iya, betul. Setelah itu, aku ambil kesimpulan bahwa ternyata suaminya Bude nggak suka dengan pertanyaan aku sama Bude. Dah, aku balik lagi lah ke ruang atas, mau ngurus ibu seperti biasa. Nah, nggak lama, Lia baru datang. Udah kayak gitu, Lia tanya, ibu sudah mandi apa belum? Belum, Mbak, belum mandi. Oh ya sudah, sekarang ibu mandiin, aku lah mau ke ruang bawah. Aku di situ langsung pandangan aku ke arah Lia bawa belanjaan. Entah kenapa nih mata saya langsung ke arah Lia. Lia bawa banyak banget belanjaan tuh ke ruang bawah. Kan ruang bawah ada barang berharga. Kok Lia bawa belanjaan itu? Nah, aku sempat tanda tanya lagi. Kok naruh belanjaan di situ gitu? Iya. Kenapa? Cuman ya sudahlah, nggak ada yang bisa aku tanyakan juga, dan Lia pun tidak memberikan satu kalimat yang bisa kita ngobrol gitu loh Bang Said. Itu memang betul. Dari awal aku kerja di situ, Mbak Lia itu jarang ngomong sama kita, sama aku, sama Yanti, sama ART. Jadi kayak menjaga jarak dia tuh. Orang yang sangat bener-bener, kalau aku bilang sih jutek ya, karena dia nggak pernah smile, senyum gitu, ataupun kayak gimana, nggak pernah. Nah, singkat cerita aku udah ke atas lagi mau mandiin ibu, lalu aku lihat Yanti udah ada di kamar ibu gitu. Terus ibu bilang ke Yanti, "Yan, tolong ke Lia, bunganya tolong bawakan ke sini." Nah, aku heran lagi, kok tiba-tiba ibu minta bunga. Selama ini ibu mandi biasa aja. Kenapa? Kok tiba-tiba ibu minta bunga gitu? Oh, nggih Bu. Akhirnya Yanti ke bawah tuh. Akhirnya singkat cerita Yanti bawa bunga tuh. Tolong Yando, sebelum ini bunganya taruh di sana. Nanti ibu nggak usah dibawa. Maksudnya ibu tuh nggak pengen untuk dimandikan hari ini. Jadi ibu cukup diantar sampai di dekat bathtub. Biasanya kan beliau itu mandi itu sama kita di bathtub berdua. Itu dia nggak mau hari itu. Nggak tahu kenapa. Bu, nanti yang gosokin ibu wes oro popoh, dia bilang. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Aku sendiri bisa. Aku sekarang udah mulai sehat kok, Dok, dia bilang gitu. Dan memang saya lihat setelah saya datang itu perkembangannya lumayan ibu. Ya, jadi nggak seperti bayangan waktu aku mau kerja gitu. Aku kira kan dia dengan yang memang benar-benar nggak bisa gerak, gitu kan, benar-benar sakit repot. Nah, ini enggak, dia tuh sehat, cuman memang kakinya aja yang tidak bisa jalan. Oh, okay. Kalau anggota lain kelihatan sehat, seger, mukanya juga seger kok, cantik gitu. Ya udah akhirnya aku gendong di belakang gitu kan. Nah, yang aku kaget itu dia minta diambilkan kain. Dok, tolong ambilkan kain. Kainnya warna batik biru ya, bunga-bunga. Yang mana Bu? Saya bilang, karena kan banyak kain-kainnya beliau. Yang pakai kain putih dong. Tambah kaget saya di situ. Gak biasanya. Mandiin ibu pakai kain. Oh iya. Dia minta pakai kain. Nah kan, sudah saya nggak mau untuk banyak nanya untuk apa Bu, nggak, saya ambilkan. Udah pakein ya Dok. Nah sudah dipakaikan tuh ke dia, dikembenin gitu lah ibarat kata. Nah, nanti aku duduk di sini aja. Memang ada di situ, memang ada tempat duduk khusus ibu ya. Jadi kadang-kadang kita itu sebelum mandiin ibu itu dudukkan dulu, disabunin di situ, baru di bathtub. Nah, ini enggak, hari itu dia minta untuk dia duduk aja di situ. Nah, bathtubnya diisi air hangat seperti biasa, lalu kembangnya di situ ditaburkan. Aku gimana ya? Jadi di situ memang kok ibu aneh ya. Aku berusaha untuk nanya nih. Aku melihat lagi ke Yanti, tapi seperti biasa Yanti juga kayak tidak mau untuk menjawab apapun. Dari mimik dia udah tidak mau melirik aku gitu. Nah, sudah. Dok, jangan lupa nanti
ambilkan lagi kelambi yang warna abang. Tuh kelambi, kebaya. Nanti taruh saja, gantungkan saja di kapstok. Yang mana Bu kelambinya? Yang di ini lagi bungkus pakai kain putih. Oh enggak Bu. Nah, keheranan aku tuh tambah lagi Bang. Kebaya, kan dia bilang kelambi ya, kebaya. Di situ karena memang bentuknya kebaya. Iya. Kebayanya ini menurut aku kayaknya udah warnanya juga udah lumayan usang ya. Kok dibungkusnya lagi pakai kain putih? Nah itu yang aku heran. Sementara baju-baju ibu yang lain banyak. Dan tapi ibu pengen pakai, ya sudah. Keinginan ibu hari ini mungkin ibu lagi kangen ingin pakai kebaya ini, pikir aku. Sudah, aku ambillah. Lalu aku gantung. Ya sudah ya Dok, tinggalin aja. Kalian ke bawah saja, katanya. Ibu mau di sini. Nanti kalau enggak, tolong Lia suruh ke sini, kata ibu. Suruh ke kamar ibu. Oh, monggo Bu. Nah akhirnya aku dan Yanti ke bawah nyari Mbak Lia. Kebetulan Mbak Lia saat itu sedang di ruang tengah. Mbak, suruh ke kamar ibu. Oh iya. Nah saat itu Lia bawa bungkusan tuh. Kayaknya bungkusan, mungkin aku pikir sih kalau nggak bungkusan buat ibu mandi, sabun atau segala macam, mungkin bungkusan makan. Aku bilang gitu. Tapi ibu kan kalau makan di sini. Terus sabun ibu masih banyak. Itu aku udah nanya-nanya terus nih, pengen nanya gitu. Cuman gimana ya? Nah akhirnya aku berusaha untuk cari jawaban sendiri ya Bang ya. Aku nanya ke Yanti. Yan, ini apa? Ya aku juga nggak tahu, kata Yanti. Cuman ya aku sih pernah ngalamin hal ini waktu ada ART yang pertama, dia bilang. Bukan ART, apa? Perawat ya Bang ya. Iya. Salah ngomong ART. Nggak apa-apa. Nah, memang ART yang pertama itu juga ketika ngurusin ibu, selalu ibu itu di hari ke-14 ke-15 itu selalu minta dimandikan pakai kembang gitu. Dan ART yang pertama juga memang nanya itu ke aku. Oh jadi Mbak udah lama di sini? Aku bilang iya. Oh baik. Nah ART yang pertama itu berapa bulan Mbak? Cuman 1 bulan kurang. Maksudnya Mbak dia nggak lama-lama? Enggak lama. Alasannya kata Lia sih dia pulang kampung, anaknya sakit, jadi cuma 1 bulan itu sudah. Oh, terus ya yang kedua juga sama, pulang kampung mau nikahin anaknya. Kalau yang ketiga sih kalau nggak salah dia ada urusan keluarga. Oh gitu ya Mbak. Aku herannya gini ya Bang Jamal ya, kok ini ganti ART cuma 1 bulan. Iya. Aku tuh ke ART yang keberapa? Kok yang ke-7? Dia bilang gitu. Oh berarti ibu udah punya 6? Iya. Oh jadi yang perawat ibu tuh udah ada 6? Iya. Dan semuanya juga memang cuma 1 bulan. Hah? Nah aku udah mulai tuh di situ menghubungkan hari ke-15 ini dengan ibu mandi kembang dan yang tadi serta sajen nih. Tapi aku nggak berusaha untuk menyambung-nyambungkan dengan ART ini, enggak gitu loh. Okay. Cuman mungkin ada hal lain yang membuat mereka ingin pulang, tapi entah apa. Iya. Wow. Nah, udah ngobrol masalah ART yang 6 itu sama Yanti, akhirnya aku cut pembicaraan. Ya udahlah, aku mau ke atas lagi ya ngeliat ibu karena kayaknya udah selesai mandinya. Ya sudah, urusin ibu dulu deh. Aku di sini aja. Aku masuk tuh ke dalam. Nah, pas aku buka kamar, Bu, aku bilang, ya masuk Dok, seperti biasaan ibu. Nah, aku lihat saat itu kok nggak seperti biasanya ibu ada di depan meja rias. Sudah pakai baju, sudah sanggulan, cantik deh pokoknya, kayak orang mau kondangan gitu kan. Nah di belakangnya ada Lia, ya Lia yang kayaknya, ya yang masangin ini. Sini Dok, katanya gitu. Ibu mau aku bawa ke bawah jemur? Oh iya. Ya wes, kita jalan-jalan ya. Ya Dok, ya. Nah, aku bawalah ibu jalan keluar. Nah, menghampiri gerbang dan seperti biasa
gerbang dibuka sama 2 satpam itu. Aku dorong kursi roda ibu sambil, Bu, ini hawanya lagi bagus ya Bu, mataharinya cerah. Terus kayaknya enak nih Bu, kita buat jalan-jalan di pagi ini. Enggak ya Dok, enak nih katanya. Aku pengen keliling-keliling. Dia tanya, kayak bener Dok, anak pertama. Enggak Bu, saya anak pertama. Oh, dari berapa bersaudara? Dari 3 Bu, itu sambil jalan. Kayak bener. Wetonmu Selasa Kliwon toh? Enggak Bu. Oh iya, kenapa Bu? Nah aku nanya, kenapa Bu? Nggak apa-apa Tondo. ART ku yang dulu juga sama. Anak pertama, hari wetonnya juga Selasa Kliwon. Aku langsung kaget. Kok bisa? Iya. Kok bisa gitu loh? Oh gitu ya Bu. Nah aku langsung lihat ibu saat itu kena cahaya. Auranya beda banget. Nggak tahu kenapa, ibu cantik tapi ada hal aneh dalam diri dia. Oke. Anehnya, bukan aneh ya kalau aku lihat sih. Aku takut ngelihatnya. Oke, cantik tapi menakutkan gitu. Nggak menakutkan, auranya. Oke, auranya nggak nyaman, bikin nggak nyaman pada saat itu. Oke, betul. Yaudah Dok, kita balik lagi ke rumah. Tuh nanti kita pergi jalan-jalan. Kita berempat, kita makan di luar malam ini. Baik Bu, saya bilang. Akhirnya saya bawa tuh ibu ke rumah lagi. Sepanjang saya di situ, saya kan berpikirannya begini ya Bang Jamal. Saya ini kan doyan jajan. Saya sempat sih ada pikiran, ini gimana kalau aku pengen bakso? Iya. Gak ada tukang bakso yang lewat gitu loh. Bener, gak ada. Biasanya kan kalau di kampung-kampung atau rumah-rumah ini ada tukang bakso lewat. Ini aku pure di situ nggak pernah jajan bakso. Lalu aku bawa ibu ke atas lagi untuk istirahat. Gak lama aku bilang kan sama Mbak Lia, Mbak, aku di sini nggak lihat ada tukang bakso ya. Aku bilang aku pengen jajan bakso. Oh ya sudah, nanti kalau memang mau jajan bakso nanti kita kan keluar. Kamu mau beli apa nanti silakan kamu jajan aja. Ibu baik kok orangnya, dia bilang gitu. Oh, aku boleh nggak nanti pinjem motornya Pak Security kalau sekali-kali aku pengen jajan bakso? Oh nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Keluar gitu sebentar? Nggak boleh. Kenapa Mbak? Aku kan nggak boleh Dok, dia bilang. Karena di sini itu rawan katanya gitu. Oke. Nanti kamu nyasar gimana? Alasannya gitu. Terus ini kan jauh dari rumah penduduk. Sewaktu-waktu ibu memerlukan nanti bantuan kita, kalau mau ke rumah sakit, ibu terasa sakit atau mau kontrol bagaimana katanya. Ini masuk akal juga. Nah, lalu aku balik tuh ke kamar. Yan, kamu yang udah lama di sini, pernah nggak sih makan bakso atau lihat jajanan-jajanan beli gitu? Soalnya yang aku rasa aku pernah tahu kalau rumah itu biasanya di kampung atau di komplek suka ada tukang bakso. Aku bilang, tuh boro-boro Dok, dia bilang gitu. Aku tuh nggak pernah di sini makan bakso. Kalaupun makan bakso, katanya Mbak Lia yang beli. Pokoknya kita mau perlu apa? Kayak kita perlu softtek, perlu pencuci muka. Pokoknya peralatan mandi. Bilang ke Lia, nanti Lia yang beli. Loh bukannya kita yang beli? Enggak. Lia, karena Lia asistennya ibu. Dan Lia melarang kita untuk keluar. Nah, di situ aku merasa kok aku kayak yang dibatasi untuk keluar membeli keperluan aku. Itu aja sih Bang Jamal. Nggak hal lain, nggak ada hal lain. Akhirnya malam sekitar jam 5:30 kita keluar tuh. Ya kan, Lia yang nyetirin mobil. Kita pergi tuh. Keluar rumah nih. Keluar rumah, makan. Dan saat itu aku merasa baru banget ya keluar rumah gitu. Kita mampir tuh di sebuah minimarket, ya kan. Kamu mau belanja apa? Mumpung di sini, kata Lia. Terus aku ngelirik ibu. Iya, Dok, beli aja apapun. Aku kaget dan seneng ya. Jarang-jarang majikan nih, aku bilang sampai sebegini royal ya. Kan aku notabene memang doyan ngemil ya Bang, aku ambil barang makanan, cemilan, terus perlengkapan yang segala macam. Nah, aku lihat tuh ke sebelah ke Yanti. Yan, kok kamu nggak belanja? Dia bilang, enggak, aku nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Hah? Aneh kan? Makanya. Oke.
Di situ aku mulai merasa, apa Yanti marah? Tapi kan ibu bilang sih kalian silakan kalau mau beli apapun. Kenapa Yanti nggak mau gitu loh? Sama sekali atau ada beberapa Enggak, doang? Sama sekali? enggak, Nggak ngambil apapun? enggak. Oke. Kamu kenapa, Yan? Kamu marah sama aku karena ibu mempersilakan aku beli apapun? Enggak, aku nggak marah, Dok. Aku nggak merasa iri sama kowe. Justru aku takut, dia bilang gitu. Nah, ngomong takutnya itu sambil agak dia harap-harap cemas gitu, antara ada Lia atau tidak. Karena kan di situ ibu kan nunggu di mobil, Lia yang ngantar kami. Jadi kita tuh apa-apa ininya oleh Lia semuanya. Nah, sampai di minimarket juga Lia nunggu di kasir gitu. Kita yang keliling untuk ambil apa barang, yang ambil apa. Nah, Yanti tidak mau, tapi ada bahasa aku takut gitu loh. Nah, saat itu aku mulai agak mengerem nih, yang tadinya aku udah ambil ini, ambil ini. Takutnya kenapa, Yan? Takut ibu marah. Kan ibu yang nyuruh. Enggak, pokoknya aku takut. Akhirnya aku sambil diem langsung ke kasir. Sudah, kata Lia. Sudah, Mbak. Ya sudah. Dia bayar tuh sekian ratus ribu. Yang sampai aku bilang, Mbak, ini akan ada potong gaji aku nggak? Enggak, aman. Cukup ngomong sebegitu, tapi maknanya dalam ya buat aku saat itu. Karena dia nggak ada senyum sama aku sama sekali. Akhirnya sudah kayak ke mobil, temanin ibu biar aku yang iniin urusan di sini. Dia bilang bayar, masalah pembayaran. Akhirnya aku jalan ke sana, masuk ke mobil. Masih ngelihat ibu tuh di jok depan, ibu senyum. Lagi-lagi aku ngelihat ibu senyumnya aneh saat itu. Entah kenapa, aneh banget. Dan akhirnya Lia masuk, terus ibu bilang, sudah toh cukup, apa kamu mau beli lagi, Dok? Ke Lia. Ada satu Bu yang belum, ayam. Nanti di tanggal 27 dia baru datang, dia bilang gitu. Oh gitu. Yang lainnya komplit Bu, tinggal ayam aja. Aku pikir ayam kan tadi ada ya. Bu, ayam tadi ada Bu di minimarket. Kenapa ibu nggak bilang ke saya kalau ibu perlu ayam? Oh, bukan ayam itu, Dok. Katanya dia bilang begitu. Ayam apa, Bu? Ayam hidup. Oh, kan tadi kita melalui pasar. Ya kan sepanjang jalan itu kan ada pasar ya di kota Pek itu, Bang. Iya. Aku tambah heran lagi, ini kenapa sih kok pembicaraannya dari hari pertama sampai di hari ke-15 ini kok banyak yang hal-hal yang buat aku sih misterius banget ya. Sampai akhirnya kita jalan lagi lah menuju pulang. Nah, pas kita menuju pulang udah gelap banget, itu di jalan kira-kira sekitar jam 10 maaf setengah 11 ya Bang ya. Nah, itu karena aku baru kan keluar di malam sama ibu sama Lia, ada perasaan yang gak enak gitu ya aku ya. Cuman ya sudahlah, aku tegas-tegarin aja. Ibu sudah transfer ke aku, sudah juga membelikan banyak barang ke aku gitu kan, udah kurang baik gimana. Sementara kerjaan aku sama Yanti sebenarnya cuman mandiin, nyiapin baju ibu, lalu nganter ibu jemur ke klinik, sudah nggak ada lagi yang berat. Ini cukup worth it banget, malah lebih kayaknya sampai aku mikir, wah kalau aku setahun di sini aku bisa lunas utang, aku juga bisa beli barang nih. Cuman langsung hayalanku itu buyar pas tiba-tiba dia ngomong, dan udah sampai rumah. Nah, sampai tuh di rumah, yang antin tuh rumah. Di malam ini sampai aku mikir gini, ini kalau ibu tiba-tiba sakit malam mau ke UGD, Lia sedang tidak ada, mau gimana? Aku kan nggak tahu jalan. Aku bisa nyetir Bang, cuman aku nggak tahu jalan. Cuman ya sudahlah, semua pertanyaan-pertanyaan itu aku pupus. Karena ya majikanku ini benar-benar royal dan tidak ada hal-hal yang membuat aku ya dirugikan. Ya. Justru aku diuntungkan dalam hal ini, banyak banget diuntungkannya. Nah, akhirnya aku bawa ibu ke atas. Seperti biasa, itu ibu minta ganti baju, lalu mandi, lalu istirahat dan kita tidur. Malam ke-16, ke-17 juga seperti biasa, tidak ada hal-hal yang aneh. Semua aman.
sampai ke malam 23 nih. Aku saat itu pagi-pagi ke depan, aku ketemu papasan sama Bude Tuti. Bude, ini aku mau tanya. Aku banyak ngelihat hal-hal yang menurut aku sih aneh. Kemarin ibu bilang suruh Lia beli sajen. Emang mau ada hajatan toh? Nah aku pikir kan kalau mau hajatan orang sajen. Enggak. Terus ya enggak apa-apa, dia bilang begitu. Emang kau enggak tahu? Enggak. Oh ya sudah kalau enggak tahu. Nah Bude itu langsung berlalu dan aku ke dapur mau ngambil makan. Nggak sengaja aku tiba-tiba ke wastafel nih Bang. Nggak tahu kenapa saat itu aku ngelihat keluar nih. Ada perempuan lagi yang waktu hari pertama aku lihat nih. Dia ada di sumur juga, posisinya ke belakang. Oh, terus aku nanya, Bude, ini ART-nya khusus beresin belakang ya? ART mana toh? Kata Bude. Ini nih, sini deh, aku bilang gitu kan. Tuh, aku nunjuk ke ini. Nggak ada siapa-siapa. Terus aku lihat lagi, keluar. Oh iya, dia nggak ada. Aku lihat 2 kali kok, Bude. Saat itu aku nyampe sini, dia ada di situ, di dekat sumur. Nah, Bude langsung pucat tuh. Dia langsung pegang tangan aku. Sini, katanya. Kamu udah berapa kali lihat perempuan ini? Ya, 2 kali. Dan posisinya setiap aku lihat yang sama kedua kali ini di sumur. Aku kira yang khusus beresin halaman belakang ini. Karena sumur ini kan aku lihat udah lumayan tua. Udah, kamu gak usah macem-macem nanti kalau lihat hal-hal aneh, dia bilang begitu. Nah, tambah aku garuk-garuk kepala dan mikir bahwa aduh kayaknya udah ada sesuatu hal yang harus aku tahu nih. Gini lah Bude, aku mau tanya, aku bilang, ini foto dari foto ibu nikah. Ibu punya ada anak-anak kecil, lalu foto anak-anak wisuda, sampai foto keluarga. Kenapa 4 orang anak ibu pakai spidol nih Bude? Bude larak lirik dulu kanan kiri, barangkali ada orang ya. Bener, kamu pengen tahu ceritanya? Iya. Gini dulu itu ibu itu seorang pejabat, dia bilang gitu. Suaminya juga pejabat. Dan ibu juga orang yang di sini tuh terpandang, punya usaha di mana-mana. Nah, cuman satu waktu ibu itu ribut besar sama bapak. Nah, yang aku dengar sih ributnya karena itu ibu terlalu haus kekuasaan, haus jabatan gitu. Sementara hal yang ibu tempuh itu udah nggak bisa bapak toleransi kan. Toleransi dalam hal apa nih? Apa dia nyogok? Bukan, kata Bude begitu. Bukan. Ya aku kan nggak tahu Bude gitu. Gini loh Dok. Kalau orang Jawa itu kan ibarat kata suka dengan intrik-intrik klinik. Dek, mulai itu jantung aku dok. Aku lagi menyambung-nyambungkan nih semua kejadian dari aku awal datang. Iya. Kliniknya opo apa? Aku bilang. Lalu Bude bisik ke aku. Ibu suka nyuguhin sesajen buat leluhur. Hah? Leluhur? Ibu ngelakuin pesugihan. Aku tambah kaget juga dong. Sampai, hah? Karena dulu itu per 10 tahun karyawan pabrik meninggal. Entah punya pabrik dia. Iya, kan dia usaha juga. Wow. Nah, udah karyawan pabrik meninggal, gak lama 10 tahun kemudian sopirnya. Udah 10 tahun kemudian ada pegawainya, asistennya. Nah, semua itu bapak udah gak bisa toleransi. Nah, pas ke 5 kali
ada kejadian Denmas meninggal. Denmas apa? Anaknya ibu yang pertama. Di situ bapak marah gede. Marah sampai maki-maki ibu, nempelengin ibu. Bilang, pokoknya saya ceraikan kamu. Saya nggak sudi punya istri iblis, punya istri nggak bener, punya istri yang menghalalkan segala cara, mengorbankan anak kandung sendiri. Aku langsung melongok begini dong, Bang. Masa sih Bude? Ini aku nyata loh, Do. Aku tahu karena aku udah lama di sini dan aku cerita. Denmas anaknya ibu yang pertama itu meninggal. Berarti 10 tahun sekali ibu tuh mencari wadal untuk usahanya dan karirnya. Memang karirnya ibu melesat. Dia jadi pejabat tinggi, dia punya pabrik banyak. Dan ya makanya ibu menggaji aku sangat besar, suamiku. Lalu aku untuk sekolah anak-anakku pun aku dicukupi di luar gaji. Bagaimana aku tidak tenang di sini? Cuma ya aku tidak bisa tinggal di sini, bermalam di sini karena apa? Aku takut karena aku udah tahu. Jadi aku kerja di sini setelah jam 5 sampai jam 12 paling aku di sini sama suamiku sampai paling lama jam 2 siang. Di situ mulai aku merasa bahwa kayaknya terjawab. Jadi Bude, berarti Bapak belum meninggal? Belum. Bapak belum meninggal. Suaminya belum meninggal. Suaminya sudah meninggalkan ini rumah ketika anak laki-lakinya meninggal di 5 tahun yang lalu. Dan setelah kejadian itu, ibu langsung jatuh sakit sampai akhirnya 6 bulan kemarin itu ibu mendadak sehat lagi, kata Bude. Ya cuman yang aku nggak habis pikir, kok perawat ibu itu ngilang satu-satu. Saiki aku nggak mau cerita panjang lebar, cukup gue udah tahu. Katanya kenapa anaknya ibu itu gak ada di sini. Dan bapak sama anak-anaknya yang 4 orang ini udah pindah ke luar negeri. Dan udah gak mau tahu urusan ibu. Mau hidupnya ibu, mau sakitnya ibu sudah tidak mau tahu. Oh berarti ibu aslinya punya 5 anak? Punya 5 anak. Meninggal 1, sisa 4? Iya. Dan gak tahu sampai sekarang gimana? Gak tahu sampai sekarang. Lanjut dulu, nanti kita bahas. Aku gak tahu di saat itu apa aku harus ngomong apa lagi. Karena buat aku berarti selama kejadian aneh dari aku mulai datang melihat foto keluarga yang pakai spidol hitam matanya itu sekarang mulai terjawab, Bang. Yang aku masih kaget itu adalah mengenai wadal. Terus aku tanya, maaf ya Bude, kalau Bude udah tahu kondisinya bahwa ibu itu suka melakukan ritual pesugihan, kok Bude sama Pak De gak kena? Ya jelas gak kena lah. Wong aku katanya bukan anak pertama. Wong aku aja bawa wadalnya bukan Selasa Kliwon. Tambah kaget saya di situ. Lalu maaf Bude, Yanti pun sama Dok. Tadi nih Yanti juga mungkin di sini akan jadi tumbal, cuman Yanti bukan anak pertama. Tambah di situ aku jadi tambah merinding, Bang. Merinding sekujur tubuh, udah ya Allah, pantesan gajinya besar, pantesan dari awal dia baik, pantesan dari awal dia tanya aku anak keberapa, hari lahirku apa, dan aku jawab aku anak pertama, wetonku Selasa Kliwon. Dia bilang cocok. Iya. Aku tambah berpikir, aduh jangan-jangan gitu kan. Ya sudah, kalau posisimu masih aman ya sudah kamu di sini. Tapi kalau posisimu nggak aman ya sudah kamu pamit baik-baik, kata Bude. Ya sudah ya Dok, aku mau pulang karena aku udah beres, dia bilang gitu. Nah, selama hari itu aku berpikir bahwa aku berada di rumah yang membuat aku
berada di situasi tidak nyaman, Bang. Pasti. Cuman aku mikirnya begini, ini uang udah masuk ke aku, ya kan. Terus ada barang-barang juga yang ibu belikan ke aku kemarin. Dan aku sambungkan lagi dengan kalimat Yanti, takut. Oh, ternyata ini. Aku diam aja, aku ngerenung aja. Cuman aku berpikir, aku di sini cari nafkah untuk anak aku. Aku juga punya hutang, aku harus bayar. Dan bismillah deh, aku bilang apapun yang terjadi, aku berusaha untuk, aku pengen tahu nih. 1 bulan ini, karena aku kan udah denger nih dari Yanti dan dari Bude, 1 bulan perawat pasti pergi. Dan aku pengen tahu 1 bulan ini aku kuat nggak? Kalau 1 bulan ini aku nggak kuat, udah. Aku nerima gaji terakhir, aku pulang. Udah. Di tanggal 23 ini aku udah ngobrol sama Bude dan aku udah jelas melihat keanehan nih ya. Sampai di malamnya itu aku berusaha untuk tetap tenang, tetap mengerjakan apa yang harus aku kerjakan, dan aku juga seperti biasa tingkah aku nggak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan di hadapan ibu dan juga Lia. Dan sampai malamnya itu aku gak tenang tidur, lalu aku terbangun tuh Bang di jam 3, kurang lebih jam 3 ya, aku lihat jam, aku haus banget deh gitu. Dan tumben-tumbennya di kamar aku tuh aku lupa gak nyediain air gitu loh Bang. Nah, itu di 25 hari aku ada di situ. Nah, aku turun ke lantai 1 menuju ruang tamu, ada dispenser. Aku ambil air, lalu aku minum. Nah, aku isi lagi air, aku penuhin tuh botol aku Bang. Aku pikirkan udah aku mau lanjut tidur lagi. Nah, gak lama, aku baru 2 langkah, aku dengar ada suara di bawah. Suaranya kenceng banget. Lalu kok kayak bau kemenyan gitu loh. Astagfirullahaladzim, aku bilang. Sambil baca doa, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, pokoknya semua surat-surat pendek aku baca. Entah kenapa langkah aku ke ruangan tersebut. Aku pelan-pelan. Oh, kayak ruangan yang dilarang itu? Yang di bawah itu. Nah, aku pelan-pelan tuh ke tangga, kan ada tangga kecil. Pelan-pelan aku jalan, ngendap kayak yang orang mau nyolong gitu ya. Ngendap banget. Ada tumpukan-tumpukan dus-dus kecil tuh ya. Pintu agak kebuka dikit tuh Bang. Nah, aku nongol, di dekat dus-dus itu memang kelihatan tuh dari di sini ke pintu. Pintunya kelihatan. Jadi aku dihalangin sama dus doang gitu. Tapi aku bisa lihat. Nah, di situ ada ibu. Ada ibu. Ada Lia juga, posisinya duduk sedang ngadep ke depan. Di depannya itu ada tungku yang berisi kemenyan, sajen. Lalu aku samar-samar lihat kok kayak ada foto, bukan? Yes, foto, tapi ada juga kayak kain-kain gitu loh Bang. Oke. Aku gak berani nih masuk, aku cuma lihat dulu ada apa. Nah, pertama sampai setengah jam posisi aman. Mereka kayak masih semedi lah gitu ya Bang ya. Posisinya masih aman, tapi mereka duduk sambil ibu sama Lia begini tangannya. Bisa-bisanya mereka kayak begini untuk apa gitu? Apa memang ada sesuatu doa atau kayak gimana ya Bang? Ya aku juga nggak tahu deh apa gitu yang mereka lakuin. Cuman aku masih belum mau bereaksi apapun atau meninggalkan tempat itu gitu saat itu. Tiba-tiba ibu mengeluarkan suara yang sangat keras. Ya
komuat kamit mantra segala macam, karena itu bahasanya bahasa Jawanya Jawa kuno banget yang aku juga entah apa nggak ngerti. Aku sempat kaget, hampir mau teriak, cuman aku langsung gitu. Yang aku kaget, di sela-sela itu ada kata wadal. Oke. Wadal lagi. Berarti ini wadal adalah tumbal. Iya. Nah, yang aku takut, ini tumbalnya siapa? Antara dua dong. Aku apa Yanti? Tapi kayaknya Yanti, aku bilang jauh. Karena kalaupun Yanti berarti sudah dari Iya, kemarin-kemarin. betul. Nah, ini udah mau hampir, aku mau lari ya Bang. Cuman kalau lari pasti kedengeran. Aku tunggu ritual mereka Bang. Sampai selesai. Aku di situ udah sangat ketakutan banget, tapi aku harus tuntasin ini semua. Harus aku tuntasin. Dan saat itu mereka setelah melakukan ritual tersebut, mereka keluar. Yang aku aneh, kok ibu bisa duduk, bukan bersila ya, tapi kayak duduk melakukan ritual itu gitu. Bisa. Sementara ibu kan dari hari pertama sampai ke hari 25 ini, beliau itu belum pernah aku lihat untuk duduk di bawah. Itu dia duduk di bawah dengan Lia. Oh, berarti ibu sudah agak sembuh nih, aku pikir begitu. Dan akhirnya Lia ngangkat ibu kembali ke kursi roda, lalu kembali ke atas. Mereka meninggalkan ruangan itu. Nah, aku nunggu dia tuh, nunggu mereka sampai nggak kedengaran suaranya. Ngumpet di mana? Di kardus itu Bang. Oh, oke. Jadi ini posisinya kardus nih. Nah, ini ruangan ya Bang. Jadi aku bisa melihat di sini gitu loh. Oh, paham. Ini, nah ini ke ruangan ini ada tirai gitu. Tirai itu kebuka. Nah, aku kalau nggak ada kardus itu pasti kelihatan. Aku sembunyi. Aku berusaha untuk tidak bernapas. Benar-benar saat itu aku tidak ingin bahwa ada aroma apapun yang mencurigakan. Nah, sampai hilang tuh. Aku tunggu di situ sampai apapun yang terjadi nih. Tiba-tiba aku lihat ada perempuan turun. Aku kira Lia atau Yanti. Dia lirik ke aku, dia buka kamar. Kamar tersebut kan tadi udah kunci tuh Bang, ruangan itu. Bukan dikunci, udah ditutup tuh sama Lia. Karena mereka kan pergi lagi. Aku kan masih di bawah. Iya. Nah, udah kayak gitu, tuh perempuan buka lagi pintu. Aku kira itu Lia yang mau beresin atau apa, ternyata bukan. Ini perempuan aku lihat yang kemarin di sumur itu. Dia lirik ke aku tanpa ekspresi. Tapi di situ aku tidak melihat bahwa dia ini ada unsur jahat atau kayak gimana, tidak. Dia langsung tunjuk situ, nunjuk ke sebuah gambar, dan mau nggak mau aku masuk dong. Akhirnya aku masuk. Yang tambah kaget lagi di situ, ternyata aku masuk ke situ ada beberapa barang-barang yang buat aku berkidik ya Bang ya. Ada sebuah patung. Lalu ada kepala kambing dipajang situ. Lalu pokoknya barang-barang klinik yang membuat aku orang benar-benar sugihan. Saat itu langsung aku ke meja yang perempuan itu tunjuk, dan perempuan itu masih diam di dekat aku. Dia masih nunjuk gambar aku. Ada gambar di situ Bang. Aku ambil, aku lihat, dan aku pun nggak bicara. Lalu aku ambil album, di situ ada foto perempuan Bang. Ya, usianya sih sekitar, ada yang 40, ada yang 25, ada yang 35, ada yang seumur aku juga 45-an. Nah, yang aku heran, kenapa di lingkar merah, kayak pakai tanda merah dan pakai tanda silang. Dari foto awal pertama itu perempuan semua. Kedua begitu, ketiga begitu. Pas aku buka ketiga, kok mukanya mirip orang ini ya? Aku lihat dia tanpa ekspresi juga. Lalu aku buka yang keempat, masih ada tanda silang. Yang kelima masih ada tanda silang. Yang keenam masih ada tanda. Yang ketujuh ada foto aku.
Astagfirullahaladzim, berarti gue dong mau jadi tumbal. Di saat itu aku mikirnya, Iya. Allahu Akbar, aku bilang gitu. Dan aku noleh Ke belakang. ke samping aku, Oke. udah nggak ada. Aku kaget, marah, pengen nangis juga. Ya, karena aku merasa bahwa ini orang dalam rumah ini adalah orang yang bersekutu dengan iblis. Yang memang dia benar-benar mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Dan di situ aku berpikir bahwa aku harus pergi kayaknya, karena ini udah nggak bisa lagi. Gitu. Akhirnya aku berusaha untuk mengumpulkan bukti bahwa ternyata ini benar-benar pesugihan ya Bang. Nah, aku tutup pintu. Aku berusaha untuk diam-diam masuk ke dalam kamar tanpa kedengaran siapapun. Dan aku besoknya baru aku bicara sama Yanti. Dan paginya Bang, aku tuh kebangun. Perasaan aku tuh kayak mimpi. Cuman ini nyata. Nah, perasaan yang waktu aku ngelihat ngintip ibu di lubang kunci itu, ya yang ibu didorong sama makhluk tinggi besar itu. Dan sama halnya tadi malam itu aku ke ruangan tersebut kayak mimpi Bang, tapi itu benar. Iya, paham. Dan aku menemukan bukti bahwa aku menjadi tumbal yang ketujuh itu betul. Karena foto aku ada di situ. Iya. Cuman aku belum pakai tanda. Nah, di situ setelah malam yang aku lihat semua ritual ibu dan juga bukti bahwa ada beberapa orang yang notabene aku pikir ini adalah perawat yang kemarin hilang atau pulang gitu kan. Yang kata Lia katanya pulang. Atau Bude bilang mereka pulang dengan alasan lain-lain. Itu aku yakin jadi tumbal. Badal. Oke. Nah, make sense. Ketujuh ini adalah mungkin aku. Karena kalau Yanti nggak mungkin di sini. Sebab Yanti dia sudah lama di sini, dari perawat yang pertama itu sampai perawat aku, dia masih bertahan di sini. Kalau memang dia jadi itu sudah jauh-jauh bulan mungkin. Nah, akhirnya aku utarakan tuh semua cerita aku sama Yanti. Dan aku bilang, Yan, ternyata kecurigaan kamu selama ini ART yang hilang, yang pulang dengan alasan lain-lain, itu jadi tumbal. Yanti kaget. Masa sih, Dok? Iya. Aku lihatnya, aku ke ruang di bawah tangga, aku ke situ tadi malam. Loh, kok bisa? Dia bilang, iya bisa. Terus gimana selanjutnya? Ya aku mau pergi, aku nggak bisa Mbak di sini. Ya aku juga ketakutan Bang. Dalam artian, ya besar sih besar gajinya, cuman kalau sampai nyawa ya aku nggak mau Bang. Iya. Anakku gimana gitu kan? Aku bekerja itu karena ya memang aku punya anak gitu kan. Tapi kalau memang aku harus dijadikan tumbal ya aku nggak mau. Nah, setelah kejadian kemarin itu Bang, dan saya udah dapat masukan ya, udah pulang, mulai. Tambah tuh saya jadi tekad saya kuat untuk hari itu aku harus kabur. Pulang dengan cara apapun. Dan akhirnya setelah aku lihat situasi sekitar rumah, atas, aku lihat ke lantai atas, apakah ada ibu atau Lia. Ternyata mereka masih ada di kamar. Lalu aku lihat sekelilingnya nggak ada siapa-siapa. Langsung aku keluar, aku lari. Nah di gerbang itu aku ketemu security tuh, ya kan. Nanya, kamu kemana Lin? Kok kelihatannya buru-buru banget? Iya, aku alasannya aku mau beli pampers ibu nih. Aku buru-buru karena waktu dikasihnya cuma sebentar, boleh ya? Nah si security itu nanya ke aku, kok tumben? Ibu bolehin? Ya nggak tahu, pokoknya aku cepet-cepet disuruh beli pampers ini karena pampers ibu udah habis. Bukalah tuh gerbang, dibuka sama mereka, tapi mereka sambil bisik-bisik juga. Ya aku ngeliat selintas ya Bang, karena saat itu fokusnya pikiran aku untuk gimana caranya kabur. Lari pokoknya saat itu. Nah setelah keluar gerbang, larilah aku, bener-bener lari. Langkahku tuh bener-bener cepet gitu ya, sampai aku nggak ngelihat lagi ke belakang ya. Sambil aku baca doa, sambil aku istighfar, aku pokoknya semua doa yang ada di pikiran aku ungkapin gitu. Nah sampai
setelah 15 menitan lah aku baru dapat tuh ojek di situ ya kan. Ternyata ada ojek pangkalan yang baru nganterin orang. Nah aku langsung bilang, bang sini bang, anterin aku bang, cepet bang ke stasiun. Ya udah Bu, mau kemana? Mau ke stasiun, aku bilang gitu kan. Nah di situ tapi cepet jalannya ya, jangan lambat, aku bilang gitu karena aku takut dia ngejar gitu pakai mobil. Nah dan di situ aku udah mulai kontak Lia aku hapus, kontak Yanti aku hapus, kontaknya Ibu Libjo pun udah aku hapus, semua aku blokir dan aku nggak mau lagi ada urusan apapun dengan rumah itu. Nah sampai aku di terminal, aku nghela napas, alhamdulillah ya Allah aku udah keluar dari rumah itu, kayak berasa aku tuh mimpi gitu ya bang, tapi mimpi yang nyata. Iya. Keluar dari sarang macan ibarat kata ya. Dari kereta sampai rumah perjalanan aku nggak berhenti zikir, aku berdoa dan akhirnya aku sampai di Kota B di rumahku. Aku lihat anak-anakku, aku peluk mereka, aku nangis sejadi-jadinya karena aku merasa ini adalah kesempatan yang Allah berikan sama aku bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dan dari situ aku udah nggak ingin lagi untuk sembrono menerima job, aku akan lihat dulu daerahnya, lalu latar belakangnya, terus tidak tergiur dengan ya gaji besar lah. Intinya kan karena aku kemarin tergiur bang dengan gaji besar, yang nggak masuk akal sebenarnya ini gitu loh. Iya memang gajinya besar sih. Ya 8 juta untuk seorang perawat. Itu kerjanya cuman apa? Nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuman mandiin ibu, jemur, terus nganter ke ruang makan, masuk lagi ke ruang tidur, sudah. Dan di situ aku mulai berterima kasih dengan keadaan Allah, terutama bahwa aku itu masih diberikan kesehatan, hidup, dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih bisa mencari nafkah gitu loh bang. Iya. Dan masih bisa melihat anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Tapi menurut Mbak Selin, lowongan ini masih ada gak berkeliaran di Facebook? Kemungkinan ada. Tapi nggak pernah nemuin lagi? Saya sudah tidak ingin membuka front lagi bang. Dalam artian kalau untuk perawat ya, udah saya cut. Saya nggak mau. Saya trauma. Jadi kalau saya pribadi, saya hanya ingin merawat kayak bayi begitu sudah. Saya merawat lansia lagi, saya ada ketakutan. Iya, karena ya kayak gimana ya? Yang kemarin aja urusan ini kan masih kayak gimana ya bang ya? Menurut saya gitu kan. Nah, menurut Mbak Selin ya, mereka tahu Mbak Selin punya weton yang dibutuhkan, tanggal lahir dan segala macam itu dari mana? Waktu aku video call, ibu itu nanya, kue anak keberapa Tondo? Iya, itu doang tuh tadinya tuh. Nah, aku jawab anak pertama Bu. Oh, wetonmu opo? Oh, ada sempet nanya itu. Iya, nah karena aku langsung ditanya itu, nggak ditanya ijazah aku. Nah aku jawab Selasa Bu, Selasa opo? Legi opo Kliwon? Ya, aku bilang Kliwon Bu, cocok katanya gitu. Tapi nanyanya berkali-kali ya, mungkin untuk meyakinkan kali ya. Iya, oke. Lalu ini Mbak Selin, kan Mbak Selin sempat ngelihat ada beberapa foto anak-anaknya juga ya, yang wisuda, yang sendiri ada kan? Iya. Nah, itu matanya juga ditutup pakai hitam gitu? Iya. Yang sendiri pun? Iya. Nggak ada ibu bapaknya? Iya. Oke. Pokoknya setiap foto anak-anaknya kecuali yang kalau tidak dipakai berarti itu tumbal. Sudah meninggal. Oh ada ya memang yang tidak dipakai? Iya, ada anak pertama. Dan memang itu tumbalnya anak pertama. Iya. Anak pertama. Tadi memang kan anak pertama ya? Anak pertama Selasa Kliwon. Spesifik ya Selasa Kliwon ya? Yang aku tanya-tanya gitu. Memang kalau nggak Jumat Kliwon, ya Selasa Kliwon. Aneh juga memang. Aku juga nggak tahu, Bang. Iya. Kenapa bisa lahir di Selasa? Aku bukan orang Jawa loh. Gitu. Kan nggak ada yang tahu memang. Betul. Sudah takdir ya. Dan satu-satunya korban yang selamat bukan orang Jawa adalah aku. Yang lainnya orang Jawa, Bang. Semua orang Jawa. Anak pertama Selasa Kliwon orang Jawa. Aku bukan orang Jawa. Mbak Selin orang mana? Saya Manado, Sunda. Manado, Sunda? Iya. Oh iya, jauh ya. Oke. Berarti memang anaknya itu ada 5 ya? Iya, 5. 1 yang meninggal. Jadi 4 anak pertama ya. itu. Anak pertama itu ya? Iya.
Oke. Pernah ngelihat ibu sama bapak itu di sosial media atau di TV gitu? Kan memang pekerjaannya kan pejabat kan mereka. Iya. Pernah lihat gak? Nggak. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah. Kemungkinan memang di daerah itu ya. Nah, kalau yang pernah melihat penampakan yang ada di sana itu siapa lagi selain Mbak Selin? Bude Tuti. Iya, karena dia kan ART paling lama. Iya. Cuman ya dia kan selalu bilang apa yang kita tahu lebih baik nggak tahu, apa yang kita lihat lebih baik pura-pura tidak melihat. Sempat cerita itu? Iya. Pada saat lagi gimana kan, karena Bude Tuti itu kan pulang jam 2 siang. Waktu awal aku tanggal ke-14 itu aku menemukan keanehan ibu keluar di jam 1 malam itu didorong dengan makhluk besar itu. Nah, aku kan paginya nanya sama Bude. Nah, Bude kan mau bercerita tapi Pak D. Oh iya, di situnya. Iya. Apa yang kamu ketahui lebih baik pura-pura tidak tahu. Apa yang kamu lihat lebih baik kamu tidak melihatnya. Dan itu maknanya sebenarnya awalnya aku nggak ngerti apa, ternyata itu. Kemungkinan Bude Tuti juga melihat ya. Iya, karena Bude yang menceritakan bahwa tumbal dulu ibu jadi pejabat sampai akhirnya anaknya ini jadi wadal, jadi tumbal itu ya Bude Tuti ya. Iya, Bude Tuti tersebut. Begitu. Tapi ya gini ya, kalau misalkan kita memang ya kasihan juga Bude Tuti. Di satu sisi dia takut tetapi dia butuh hal yang paling nyata yaitu ekonomi ya kan. Betul. Mau nggak mau masih kerja di sana. Gitu. Sampai Yanti bertahan beberapa bulan di sana karena gajinya kan seperti itu. Nah, pada saat datang ke rumah itu kan tadi katanya bahwa ada 4 kamar anaknya. Iya. Nah, kan total 5 nih. 1 kamar lagi yang mana? Apakah yang tempat ritual itu sebenarnya kamar anaknya? Yang pertama. Menurut Mbak Selin aja. Kalau pemikiran saya, karena di atas ada ruangan juga, kamar juga, kemungkinan mungkin anaknya ada yang di atas. Oh, bukan di tempat ritual itu, bukan. Bukan. Jadi memang kemungkinan tempat ritual itu sudah ada sebelum anaknya meninggal. Makanya kan di situ dibilangin bahwa ART yang berbelasan tahun aja tidak boleh. Berarti kan karena memang sudah lama. Iya benar juga ya. Kira tuh bekas itunya. Hanya Lia yang bisa masuk dengan izin ibu. Itu juga. Hanya Lia. Lia ya. Lia saja. Penampilan ibu pada saat keluar masih pakai kebaya yang sama kah? Iya. Betul. Wih, aneh banget ya. Makan malam pakai gituan ya. Kayak mau kondangan gitu ya. Pasti jadi sorot perhatian dong pada saat itu. Enggak. Karena memang ya identiknya itu orang Jawa ya nggak ada sih, Bang. Cuman kalau aku sih tidak aneh di dandanan ibu. Yang aku aneh adalah kebaya ibu dibungkus oleh kain putih. Iya. Kenapa? Dan sampai saat ini itu belum terjawab. Kalau aku berpikirnya memang mungkin itu salah satu syarat ritualnya gitu. Makanya nggak terlalu aneh gitu. Karena mereka kan mau ritual pesugihan atau apapun itu kan pasti ada syarat-syarat yang betul. Memang aneh seperti itu gitu loh. Iya, yang aku pertanyakan adalah pada saat keluar rumah masa masih pakai begituan iya, ya. pakai. Pasti kan banyak menjadi sorotan gitu. Pakai. Oke. Mungkin itu aja, dan kalau teman-teman yang ada yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian tulis di kolom komentar aja. Sebelum kita tutup, Mbak Selin mungkin ada pesan ke penonton yang lagi menyaksikan kejadian ini. Kalau pesan saya sih jangan tergiur dengan uang gaji besar, tapi di balik itu semua kita tidak tahu ada misteri apa. Betul. Dan satu hal lagi bahwa kita tidak bisa untuk menginginkan harta tahta yang ada di dunia ini. Karena kalau kita menginginkan kemudahan menggapai harta tahta tersebut, maka jalan sesat yaitu bersekutu dengan iblis lah yang akan ditempuh. Iya, betul. Ya, itu tadi ya. Harta tahta. Tapi kalau wanita boleh dong. Gak ada bercanda. Oke. Itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman sekarang yang lagi kerja tapi kerjanya kok bengong mulu nih, gue dapat gaji gede ya, kemungkinan teman-teman jadi tumbalnya ya. Karena pekerjaan itu gimana ya?
pasti mengikuti penghasilan, di mana penghasilan besar seharusnya pekerjaan teman-teman juga pasti berat dan tugasnya banyak dan segala macam. Tapi kalau gajinya besar dan pekerjaannya kebanyakan bengong, itu pasti ada apa-apanya. Itu aja ya. Pesan dari gua dan Mbak Selin, terima kasih udah datang ke Lentera Malam. Sama-sama Bang Jamal. Untuk video Terima kali ini kasih. gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Selin izin pamit. Bye.